Oke teman-teman, ya ketemu lagi dengan saya Ustadi di channel Ustadi Madu. Channel yang secara khusus membahas tentang dunia perlebahan dan hal menarik di sekitar peternakan lebah. Bagi teman-teman yang belum sarapan, silahkan sarapan dulu. Lebih jos lagi kalau sambil minum madu. Mantap. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ini persiapan panen ya. Sebelum panen, barang-barang yang harus dipersiapkan itu pertama itu pengasap. Pengasap ini menjadi vital ketika panen. Kalau panen tidak ada pengasap ini, ya berarti dia mau ngetes kesaktian. Baik di lebah besar, Apis dorsata maupun Apis mellifera, asap ini menjadi utama. Nah, kalau pakai asap, lebah menjadi lebih jinak. Kalau di mellifera ini kan asapnya tidak perlu besar-besar, cukup pengasap sedikit saja sudah cukup. Ya. Nah, kemudian sekarang ini kita berada di bunga kopi. Kita lihat di sekitar lebah ini kopi sedang mekar dan posisi bunga kopi sudah mulai layu. Jadi kalau kita panen itu bunga kopi itu mulai layu. Jadi jangan sampai dia itu layu sungguhan, tapi dia cukup mulai layu ya. Nah, kalau seperti ini bunga kopi ini besok dia akan kering. Akan kering, warnanya hitam. Kalau sudah telat seperti itu kita tidak bisa panen. Jadi kita panennya ya seperti ini ketika kopi sudah mulai layu. Ini hari ini madunya ini masih banyak. Lebah masih bekerja keras. Makanya kita panen itu agak siangan dikit. Nggak perlu terlalu pagi. Kalau terlalu pagi eman kerja hari ini. Lebah kerjanya luar biasa hari ini. Masih luar biasa. Jadi hari ini madu masuknya masih bagus. Nah, kenapa enggak kita panen besok? Kalau besok kopinya terburu habis, sudah terjadi rampokan. Nah, kita lihat ya, kalau bunga kopi hari ini, tepung sarinya lihat. Tepung sari yang di bawah. Wow, istimewa, warnanya putih. Oh, di kaki. Tepung sari kopi proteinnya tinggi. Jadi benar-benar istimewa kopi. Nah, panen madu ini terdiri dari beberapa rangkaian pekerjaan. Yang pertama ini membersihkan lebah yang menempel di sisiran. Nah, pekerjaan ini biasanya disebut ngetrek ya. Nah, pekerjaan ini dilakukan oleh orang-orang yang paling berpengalaman. Pertama tugasnya ini memilih mana sisiran yang layak dipanen dan mana sisiran yang tidak layak dipanen. Nah, pekerja ini juga harus hati-hati agar lebah ini tidak terluka dan ratunya juga nggak mati. Nah, karena itu sapu yang digunakan, jadi sapu yang digunakan untuk membersihkan ini harus terbuat dari bahan yang lembut. Nah, kalau kita sapu ini terbuat dari bulu kuda, sehingga nggak merusak sayap lebah. Nah, selanjutnya sisiran yang sudah dibersihkan dari lebah, nah, dibawa ke bagian nyeset. Nah, nyeset ini yaitu membuka sel-sel madu yang tertutup. Dari yang masih tertutup itu dibuka dulu. Nah, kalau sudah dimasukkan ekstraktor, lalu diputar. Nah, putarannya ini tidak boleh terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat akan merusak larva. Tapi juga nggak boleh terlalu lambat. Kalau terlalu lambat madunya nggak keluar. Jadi memang harus pas gitu ya. Nah, setelah selesai keluar semua madunya, sisiran dikeluarkan lagi. Jadi kalau kita satu ekstraktor ini mampu menampung
16 sisiran sekali proses ini. Kalau sudah diekstraksi, sisiran ini dikembalikan ke koloni. Jadi kalau kita mengembalikan ke koloni ini, pertama itu kita lihat jumlahnya. Jadi asalnya sisiran dalam kotak ini jumlahnya 7, ya harus dikembalikan 7 lagi. Pembukaan pertama. Madu putih. Putih, bro. Fresh. Ini. Nah, biasanya ada bagian-bagian malam yang terikut dalam madu. Nah, kadang juga ada lebah yang ikut terendam. Nah, barang-barang ini kan tidak kita inginkan, jadi harus disaring. Satu kali proses panen seperti ini biasanya itu memerlukan 14 orang tenaga kerja. Jadi 2 orang ini di bagian nyeset, lalu 2 orangnya di ekstraktor, dan 1 orang ini khusus bagian madu. Nah, yang bagian ngetrek 3 orang. Kemudian yang bagian mengembalikan sisiran ini 2 orang. Lalu bagian antar jemput 4 orang. Jadi totalnya semua 14 orang. Nah, antara bagian-bagian ini, bagian ngetrek, antar jemput, nyeset, ekstraktor, sama bagian mengembalikan, ini bener-bener harus imbang. Jadi jangan sampai yang bagian ngetrek ini terlalu cepat, sehingga nantinya menumpuk di bagian nyeset. Nah, juga bagian antar jemput ini juga harus cepat, sehingga sisiran itu tidak menumpuk di satu tempat. Jadi semuanya itu harus berimbang jumlahnya. Nah, madu memang harus kita saring di lahan semacam ini. Jadi ketika dia itu masuk di gudang, keadaannya ini sudah lumayan bersih, meskipun belum bersih betul, harus sudah lumayan bersih. Nah, madu kopi ini kan tidak terlalu kental ya, jadi nyaringnya juga gampang. Tapi meskipun tidak kental, baunya harum, rasanya juga oke. Teman-teman, kita pindah ke lokasi yang kedua. Jadi lokasi yang pertama tadi dapat sekitar 300 kg ya, dari lebah satu truk sekitar 168. Sekarang di lokasi yang kedua, doakan dapat banyak ya, biar kita sama-sama happy. Yuk, mari sama-sama kita sarapan dulu. Makasih. Sarapan di sini. Sarapan. Ayo teman-teman yang sudah sarapan, monggo sarapan Rien. Lebih hebat lagi bila
diiringi minum air putih untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Oke? Lihat. Dulu. Mantap banget. Tuh, disebutin lah kok kali. Cere porsine kok. Doa. Lo gue aku sudah takon ini. Anu nih. Pengasapan tak ada sih. Sampai kakak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini tadi kita panen madu kopi, hasilnya sekitar 3 bungkus satu belum setengah belum ya. Jadi sekitar 7 kintalan. Ya, bagi teman-teman yang belum minum madu, silahkan minum madu dulu biar meningkatkan kekebalan tubuh. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Ya, makasih. Dadah.